Salam, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sinta Susanti Rohi. Saya berasal dari NTT, khususnya dari Sabu. Saat ini saya mau membagikan sebagian dari sekian banyak jawaban doa yang Tuhan berikan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini hamba mau membawakan kesaksian. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh memampukan hamba untuk membawakan kesaksian ini. Dan biarlah nama Tuhan yang selalu ditinggikan. Ya Tuhan di surga, saat ini meminta dan memohon kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian hamba. Dan juga ya Tuhan, biarlah lewat kesaksian ini, orang-orang yang akan dengarkan kesaksian ini dapat diberkati dan boleh membawa kehidupan kami untuk lebih hari lebih setia kepadamu ya Tuhan. Ini yang menjadi doa dan harapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Di sebuah kesempatan, Tuhan mengizinkan saya untuk bertemu dengan seorang oma. Di mana oma ini sudah umur 70-an tahun dan sudah sakit selama 10 tahun. Dia sakit di bagian lutut, lututnya tidak bisa diluruskan, dan dia tidak bisa jalan jauh. Saat itu saya terdorong oleh kasih Kristus. Saya mendoakan oma tersebut dan melakukan terapi. Saat itu ketika saya melakukan terapi, oma ini seperti mau menangis ketika saya urut di bagian lutut. Dan oma ini katakan jangan terlalu keras ketika saya urut. Namun saat itu kalau mau dibilang saya urut pelan-pelan dan akhirnya saya hanya kompres. Saya tetap mendoakan oma tersebut di dalam hati sambil berbincang-bincang dengan oma tersebut. Dan ketika setelah saya selesai berdoa di dalam hati, oma ini mulai memegang lututnya dan menekannya mulai dari pelan sampai ke kuat. Dan saya bilang jangan ditekan kuat, karena tadi saya urut saja oma seperti mau menangis. Dan oma ini katakan, kenapa lutut saya sudah tidak sakit? Lutut saya sudah sembuh. Dan di dalam hati saya ini seperti sangat cepat ketika oma ini mengalami kesembuhan. Dan di dalam hati saya juga bertanya-tanya, apakah oma ini benar-benar sakit atau tidak? Namun ternyata benar, oma ini memang sudah sakit selama 10 tahun dan sudah lama tidak keluar ataupun jalan jauh. Saat itu saya percaya bahwa itu adalah kuasa doa, dan Tuhan telah mendengar dan menjawab doa saya saat itu juga, sehingga oma ini boleh mengalami mujizat ataupun mengalami kesembuhan. Dan di suatu waktu ada seorang bapak datang lagi ke rumah dan dia meminta tolong untuk diberikan obat. Saat itu setelah saya dengan bapak tersebut sharing atau berbincang-bincang, ternyata bapak ini sudah berbulan-bulan atau sudah bertahun-tahun sudah luka di bagian kaki karena sakit gula. Saat itu yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa, karena saya menyadari saya bukan seorang dokter ataupun bukan seorang perawat. Yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa dan saya melakukan pengobatan. Dan bapak ini, setelah saya sharing dengan bapak tersebut, ternyata dia sudah pulang dari rumah sakit, dari kota, dan ada usulan dari dokter bahwa kakinya harus dipotong dari lutut. Namun bapak tersebut tidak mau dan dia akhirnya kembali ke kampung dan dia datang ke rumah saya dan dia meminta tolong untuk diobati. Saat itu yang bisa saya lakukan sekali lagi hanya berdoa. Saya berdoa, berpuasa untuk bapak tersebut, dan puji Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran saya, di tengah-tengah kelemahan saya, dan bahkan kekurangan yang saya punya, Tuhan benar-benar nyata, dan bahkan Tuhan boleh memampukan saya untuk melakukan amputasi di bagian jari karena sakit gula
bapak ini sudah tinggal tulang di bagian ibu jarinya, dan saat itu saya melakukan amputasi atau potong jarinya dengan pertolongan Tuhan, dan akhirnya bapak ini boleh mengalami kesembuhan. Dan di tengah-tengah kekhawatiran saya, di tengah-tengah kelemahan saya, ada firman Tuhan yang boleh menguatkan saya. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Jadi untuk kita semua, saudara-saudara, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasa di dalam kehidupan ini seakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Dan mari saya dan saudara terbuka di dalam doa kepada Tuhan. Dan ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa, kuasa doa itu nyata terasa dan pertolongan Tuhan itu pasti. Jadi saudara-saudara, apapun mungkin saya ataupun teman-teman di luar sana mengalami banyak pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan untuk menyatakan apapun yang kita rasa. Karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk saya dan kita semua. Ini yang boleh saya bagikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih banyak untuk segala penyertaan dan kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba sudah memberikan kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan dan kasih kuasa Tuhan yang boleh terjadi. Ya Tuhan, hamba menyadari bahwa semuanya atas izin Tuhan. Ketika hamba melakukan dan bahkan khususnya hamba membawakan kesaksian saat ini, Tuhan di surga, hamba menyadari bahwa semuanya Tuhan yang telah melakukan pekerjaan Tuhan sendiri, dan hamba hanya sebagai alat-Mu untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah lewat kesaksian ini Tuhan, umat-umat Tuhan di luar sana dapat diberkati dan boleh membawa kehidupan kami untuk lebih berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah kasih dan kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami, di dalam nama Yesus, amin.